Kenapa orang berzina disebut berbuat zalim? Karena mungkin dia tidak tahu bahwa berzina dilarang dalam Al-Quran. Kenapa orang membunuh disebut zalim? Ya karena dia tidak tahu kalau membunuh mungkin dilarang. Maka semua orang yang melakukan maksiat itu orang yang hidup dalam kezaliman namanya. Dia hidup dalam kegelapan. Dia tidak mendapat cahaya Al-Quran yang diturunkan. Padahal kata Allah, Al-Quran itu wan nur allazi anzalna, dan Al-Quran itu cahaya yang kami turunkan. Maka semua orang yang tidak mengikuti tuntunan Al-Quran, jauh daripada petunjuk Al-Quran hidupnya, maka orang itu zalim. Dan ketika orang zalim itu mati, matinya sangat mengerikan. Malaikat turun dan menamparnya dan membentangkan tangan mereka. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 93. Kita baca ayatnya di bagian tengah ayat itu yang menjadi fokus kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Kalau kamu bisa melihat ketika orang-orang zalim dalam proses sakratul mautnya, dalam proses kematiannya, di mana para malaikat membentangkan tangan mereka sambil berkata, keluarlah kalian. Nah, itulah artinya surat Al-An'am ayat 93. Kita baca penggalannya ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keadaan kematian orang-orang zalim. Jadi orang-orang zalim itu kata Allah, kalau dia menghadapi kematian, di saat itu para malaikat membentangkan tangan mereka sambil berkata, keluarlah kalian. Ini menunjukkan beratnya proses kematian orang-orang yang zalim. Nah, kita lihat dulu apa itu orang zalim. Siapa itu orang yang disebut az-zalimun? Kata zalim itu bentuk isim fa'il namanya, dari kata zulmun. Zulmun itu artinya gelap. Orang yang gelap, berada dalam kegelapan disebut zalim. Jadi orang zalim itu siapa? Orang yang hidupnya tidak dalam cahaya agama. Dia tidak mendapatkan cahaya petunjuk. Dia tidak mengenal tuntunan Al-Quran. Ya, karena agama, Al-Quran, Nabi, Allah disebut dengan cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Berarti Allah itu cahaya. Al-Quran disebut cahaya. Coba baca nanti surah At-Taghabun yang ke-8. Ya, surah At-Taghabun ayat yang ke-8. Fa'aminu billahi wa rasuli wan nur allazi anzalna. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang telah kami turunkan. Berarti Al-Quran itu artinya cahaya. Jadi orang yang zalim, orang yang tidak mendapatkan cahaya Al-Quran. Hidupnya jauh dari tuntunan Al-Quran. Kenapa orang yang mencuri disebut zalim? Karena dia tidak tahu mungkin Al-Quran melarang mencuri. Kenapa orang berzina disebut berbuat zalim? Karena mungkin dia tidak tahu bahwa berzina dilarang dalam Al-Quran. Kenapa orang membunuh disebut zalim? Ya karena dia tidak tahu kalau membunuh mungkin dilarang. Maka semua orang yang melakukan maksiat itu orang yang hidup dalam kezaliman namanya. Dia hidup dalam kegelapan. Dia tidak mendapat cahaya Al-Quran yang diturunkan. Padahal kata Allah, Al-Quran itu wan nur allazi anzalna, dan Al-Quran itu cahaya yang kami turunkan. Maka semua orang yang tidak mengikuti tuntunan Al-Quran, jauh daripada petunjuk Al-Quran hidupnya, maka orang itu zalim. Dan ketika orang zalim itu mati, matinya sangat mengerikan. Malaikat turun dan menamparnya dan membentangkan tangan mereka. Nah, secara redaksional, perhatikan.
Allah menggunakan kata lautara. Lautara, andai engkau melihat. Kalau engkau melihat. Lautara itu namanya syarat. Syartiyah itu adatnya ada banyak. Ada iza apabila, ada in jika, ada lau kalau, semuanya syartiyah, syarat. Apa bedanya? Kenapa Allah di ayat ini menggunakan lautara, bukan izatara, bukan intara, tapi lau? Iza itu maknanya pasti. In itu maknanya boleh terjadi, boleh tidak. 50-50. Coba perhatikan surah Al-Baqarah ayat 180. Perhatikan Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidain wal akrabin bil ma'ruf. Jadi di situ Allah berkata, apabila kematian sudah datang, jika meninggalkan harta, berwasiat. Ada dua kata syarat di situ ya. Iza dan in. Ketika Allah mengatakan bila kematian datang, iza. Ketika Allah mengatakan jika punya harta, in. Kenapa berbeda? Kenapa tidak sama-sama iza atau sama-sama in? Iza itu pasti, kematian itu pasti datang. Itu makanya iza hadara ahadakumul mautu. Karena kematian pasti datang. Makanya pakai iza. Ya. Kalau harta, in taraka khairan, jika dia punya harta. Apa semua orang mati punya harta? Ya enggak. Bisa jadi punya harta, bisa jadi tidak. Karena tidak semua orang punya harta, bisa jadi punya harta, bisa jadi tidak, maka digunakan in taraka khairan. In ya. Lau beda. Lau itu sesuatu yang mustahil terjadi. Makanya ada orang minta hidup 1000 tahun, lau yu'ammar alfasana. Lau di sana. Karena mustahil orang hidup 1000 tahun, punya usia 1000 tahun itu mustahil. Ketika Allah menggunakan lautara, andai kalau engkau bisa melihat bagaimana proses sakaratul maut orang-orang zalim. Kenapa digunakan lau? Menunjukkan mustahil kita melihatnya. Mustahil kita melihatnya. Nanti baca Al-Waqi'ah. Ya, Al-Waqi'ah 83 sampai 85. Falaula iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawa seseorang mencapai tenggorokannya, engkau memandang dia meregang nyawa, sementara kami, maksudnya ada utusan Allah, para malaikat yang lebih dekat kepadanya dari kamu yang duduk melihat dia yang meregang nyawa. Walakin la tubsirun, tapi kamu tidak bisa melihat mereka yang sedang bekerja. Tidak bisa. Itulah kenapa Allah gunakan lautara, bukan izatara, bukan intara. Mustahil kita melihat proses sakaratul maut itu. Sebab kalau proses sakaratul maut kita lihat, semua orang pasti saleh, semua orang pasti baik. Ya, jangankan proses sakaratul maut yang payah kita lihat. Malaikat maut saja kalau kita lihat pasti saleh semua orang. Tapi itu Allah tutupi. Ya. Tidak mungkin kamu melihatnya. Karena tidak mungkin dilihat, maka digunakan lautara. Begitu. Lalu sakaratul maut itu disebut dengan ghamaratil maut. Fi ghamaratil maut. Ghamarat itu artinya menutup yang terbuka dan membuka yang tertutup. Itu ghamarat namanya. Karena kematian juga disebut sakarat. Nanti baca di surat Qaf 19. Wajaat sakratul maut. Datang sakaratul maut. Kenapa kematian disebut sakaratul maut? Sakarat dari kata sakar. Sakar itu artinya manis. Sakar itu manis. Makanya gula bahasa Arabnya sukar. Sukar itu gula. Makanya diambil oleh bahasa Inggris menjadi sugar. Ya. Sugar. Dalam bahasa Minang disebut saka. Ya. Itu manis. Kematian disebut sakaratul maut karena dia manis, dia indah, dia nikmat. Itu kenapa orang ketika mati bergembira. Lihat nanti di surat ya Ali Imran ayat yang 170 ya. Ali Imran 170. Kata Allah, jangan kau kira orang mati itu mati. Tidak. Mereka menjalani kehidupan biasa. Farihina bima atahumullah min fadli.
Saat kematian itu dia bergembira, kata Allah. Karena sakarat nikmat. Tapi untuk orang zalim, tidak sakarat, ghamarat. Jadi kematian itu ada dua. Ada sakarat, ada ghamarat. Ya. Apa makna ghamarat? Ghamarat itu menutup yang terbuka, membuka yang tertutup. Karena ketika kematian itu, yang kita nampak sekarang, tidak tampak lagi ini. Rumah tidak tampak, anak tidak tampak, harta tidak tampak, tidak ada yang tampak. Yang tampak, yang selama ini ditutupi Allah. Nanti baca surat Qaf ayat 22. Ya, kata Allah apa? Laqad kunta fi ghaflatin min haza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kata Allah, di hari itu kami bukakan semua yang ditutupi. Ketika itu engkau melihat dengan basirah, dengan basir yang tajam. Ya. Jadi sekarang kita tidak melihat malaikat, kita tidak melihat jin, setan, kita tidak melihat pahala, tidak melihat neraka, tidak melihat surga, tidak melihat alam barzah. Itu semuanya ada. Ada alam-alam yang jauh, ya, yang kita tidak melihat. Tapi waktu sakaratul maut itu dibukakan yang ditutup, yang tutup dibuka, yang terbuka ditutup. Menutup yang terbuka, membuka yang tertutup, itu namanya ghamarat. Dan ketika orang-orang kafir, mereka akan sangat menyesal ketika nampak pahala. Itu makanya orang-orang munafik yang kikir, ketika datang kematiannya, dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Ya Tuhan, tunda mati saya sebentar, saya akan bersedekah. Saya sedekahkan semua harta saya dulu. Tapi sudah terlambat. Nah, kenapa? Karena tampak yang ditutupi selama ini tampak. Namanya ghamarat. Ya. Itu kenapa di Fussilat 30 kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman, mereka istiqamah melakukan amal saleh. Ketika kematiannya itu datang, turun para malaikat memperlihatkan surganya, ini surgamu. Ketika itulah ditarik nyawanya, dia tidak merasakan sakit karena sedang indah, sedang menikmati keindahan surga, ditariklah nyawanya, dia tidak merasa sakit. Itu artinya ada yang dibukakan Allah ketika mati itu. Nah, membukakan yang tertutup itu yang disebut dengan ghamarat. Orang-orang zalim akan dibukakan untuknya neraka, akan dibukakan alam barzah, akan dibukakan itu dosa-dosanya di saat kematiannya itu. Itu kenapa kematiannya disebut ghamarati al-maut. Itu. Lalu, bagaimana keadaannya ketika mati? Al-malaikah basitu aidihim. Malaikat membentangkan tangan. Jadi membentangkan tangan itu bukan membentangkan seperti ini. Ini maksudnya menampar. Karena orang kalau menampar pasti tangannya dibuka. Ini disebut dengan majas namanya. Jadi majas itu menggunakan satu kata yang melewati maknanya dan hubungannya bukan kesamaan. Karena ada istiarah. Misalnya tala al-badru alaina, telah terbit purnama di atas kita. Maka purnama risna maksudnya bukan bulan, tapi orang yang akan menerangi, ya, menunjuki hidup orang banyak. Maka kata al-badar dipinjam untuk menyebutkan seseorang yang memberikan petunjuk. Itu namanya istiarah, karena ada kesamaan antara badar yang menerangi orang dengan orang yang memberikan cahaya petunjuk kepada seseorang. Itu namanya alaqah, ya, musyabahah namanya, kesamaan. Namanya istiarah. Kalau majas enggak. Majas itu kata yang melewati maknanya tapi hubungannya tidak sama. Misalnya, pemerintah sangat takut dengan pena orang ini. Tentu bukan pena yang dimaksud, tapi tulisan dia, karena itu buah dari pena dia. Itu namanya majas. Jadi kata pena dipakai untuk menyebutkan, ya, musababnya. Sebab menulis itu pena. Tulisan itu musabab namanya. Itu namanya majas. Jadi membentangkan tangan itu sebab. Orang kalau ingin menampar, tangannya dibentangkan. Sebab dia menampar karena tangannya terbuka. Kalau tidak terbuka, tidak bisa dia menampar orang. Tapi yang dimaksud itu musababnya, tamparannya. Itu disebut kalau di surat Al-Anfal ayat 50. Apa kata Allah? Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Orang-orang kafir itu, orang-orang zalim itu, kalau engkau mampu melihat saat kematiannya itu para malaikat menampar-nampar wajahnya. Jadi ada orang ketika mati itu ditampar-tampar malaikat.
dan itu sakitnya Masya Allah. Ya, kalau datang malaikat menampar-namparnya saat proses kematian itu sakitnya Masya Allah. Itu maksud basitu aidihim. Itulah kenapa malaikat yang mencabut nyawa itu dua. Wan nazi'ati gharqa, yang mencabut dengan kasar. Wan nasyitati nashta, yang mencabut dengan lemah lembut. Jadi yang kasar itulah yang disebut basitu aidihim, menampar-nampar. Bahkan dia berkata, akhriju anfusakum, ditampar, diteriaki, keluar. Ditampar, diteriaki lagi, keluar. Ditampar, diteriaki lagi, keluar. Dan itu sangat menakutkan, sangat mengerikan. Tapi kalau wan nasyitat, itu di Fussilat 30. Datang malaikat mempertontonkan surganya. Ketika dia asik memandang surga itu, ditarik nyawanya, dan dia tidak merasakan sakit mati. Walaupun mati itu sakit, tapi hilang karena keindahan yang sedang diperlihatkan kepadanya. Karena memang keindahan itu menghilangkan rasa sakit. Apa buktinya? Itu cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang tampan dan gagah, lewat di depan ibu-ibu yang sedang megang pisau, faqatta'na aydiyahunna, perempuan-perempuan tadi memotong-motong jarinya. Tidakkah sakit jari dipotong dengan pisau? Sakit. Cuman hilang karena ketampanan Yusuf. Begitulah sifat keindahan yang bisa membius orang sehingga menghilangkan rasa sakit, sebagaimana orang ketika sakratul maut diperlihatkan surga kepadanya dan tidak merasakan rasa sakit. Itu disebut wan nasyitati nashta. Tapi berbeda dengan orang zalim, wan nazi'ati gharqa, di mana malaikat membentangkan tangannya, menampar-nampar sambil berteriak, akhriju anfusakum, keluar, keluar. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dimatikan Allah bersama orang-orang beriman dan istiqamah, yang mana turun para malaikat untuk memperlihatkan surga. Dan kita berlindung mati sebagai orang zalim, di mana malaikat akan menampar-namparnya sambil berteriak-teriak, keluarlah engkau. Dan tentu itu mati yang sangat mengerikan yang dihadapi manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.